Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga sehat selalu, moga bahagia selalu, moga gampang cari rezeki, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan duit bisa menemukan caranya. Semoga kita semua sehat walafiat, karena sehat itu penting, saudaraku. Hari ini sedikit mengomentari persoalan yang sedang ramai dibicarakan. Ada soal penangkapan tokoh ulama yang diduga teroris oleh Densus 88. Ada Bapak Farid Okbah, ada Bapak Ahmad Zain, ada Bapak Anung Alhamad. Jadi itu 3 orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme. Tentu karena ada sebagian dari 3 orang ini yang menjadi anggota Majelis Ulama Indonesia, ini menjadi ramai. Kemudian ada tagar MUI dibubarkan. Jadi konten saya hari ini mencoba mengomentari peristiwa itu, tapi kita sandingkan dengan kemunculan tokoh AM Hendro Priyono di podcastnya Deddy Kobuse. Jadi di dalam podcast itu Pak Hendro Priyono bercerita sebagai seorang intelijen dan bahkan sudah melahirkan sebuah buku tentang filsafat intelijen. Menarik. Jadi 2 hal ini kita coba gandeng, kita coba gabungkan. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Jadi ketika ada ulama ditangkap oleh Densus 88, ini selalu ada 2 sisi. Selalu ada 2 sisi, yang pro dan yang kontra. Tentu dengan alasan masing-masing. Nah, sekarang ini saya sebagai orang awam barangkali akan mencoba bertanya saja nih ke Pak Hendro Priyono yang sudah punya filsafat intelijen. Seperti beliau sampaikan, katanya begini, fungsi intelijen itu ada 4. 1, mencegah, 2, mendahului, 3, menghindar, dan yang keempat, memancing. Nah, dalam kasus penangkapan terorisme hari ini, bukan hari ini, maksudnya dalam hari-hari ini, beberapa hari ini masuk wilayah yang mana nih Pak Hendro nih? Pak AM Hendro Priyono nih, Bapak sebagai pakar intelijen. Apakah ini masuk ke poin kedua yang mencoba memfungsikan intelijen sebagai masuk dalam preemptif atau mendahului? Artinya si teroris ini didahului ditangkap sebelum dianggap melakukan sesuatu. Nah, tentu ini banyak pertanyaan juga, bagaimana bisa tahu akan melakukan? Ini yang menarik gitu. Nah, kemudian ada juga fungsi intelijen adalah mencegah. Maksudnya barangkali dengan ditangkap sekarang, harapannya supaya tidak terjadi aksi atau tindak pidana terorisme. Sekali lagi, saya sebagai orang awam belum mengerti juga gitu. Tetapi kalau dari fungsi intelijen yang disebutkan ada 4 ini, ada mencegah, mendahului, menghindar, memancing. Nah, masuk yang mana saya juga kurang tahu.
Hanya saja ini sebagai orang awam, sekali lagi, sering ketika ada rame-rame persoalan yang cukup menghebohkan, itu kemudian Densus 88 ini tiba-tiba melakukan penangkapan, dan sering lalu biasanya akan menimbulkan kehebohan gitu loh. Nah, apakah salah satu fungsi kejadian yang terjadi dengan penangkapan ini dimaksudkan mengalihkan isu kah? Karena ada isu besar, misalnya isu bisnis BCR atau isu yang lain gitu ya, yang dianggap wah ini repot ini kalau kita tidak alihkan ini, atau bagaimana? Jadi dengan teori bahwa Pak Hendro mempunyai teori tentang filsafat intelijen, jadi cara berpikir gitu. Maka ketika ada peristiwa seperti sekarang ini, ada penangkapan ini, saya mencoba ikut-ikut menjadi seorang filosof untuk berpikir, ini sebenarnya ada apa ini? Kok tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba ada penangkapan. Bahwa persoalan nanti akan ditemukan di pengadilan, apakah benar-benar penangkapan ini menjadi indikasi bahwa 3 orang ini adalah teroris. Tetapi yang jelas ini pasti persoalan ini menjadi menarik gitu. Jadi semua orang berpikir, dan kalau semua orang bisa berpikir seperti Pak A.M. Hendro Priyono, barangkali ya gampang aja mungkin menilai, wah ini masuk ini masuk untuk pencegahan, ini masuk untuk memancing atau apa gitu. Jadi sekali lagi ini ketika ada muncul rame-rame bubarkan MUI, nah ini kan jadi panjang persoalannya. Artinya apakah ideologi radikalisme ini memang sudah masuk ke mana-mana, dan kemudian apakah kalau sudah masuk di mana, kemudian yang tempat yang dimasuki itu kemudian dibubarkan atau bagaimana gitu. Jadi ketika misalnya ada oknum anggota BRIMOB kemudian terpapar ideologi teroris, apakah kemudian Korp BRIMOB yang dibubarkan? Kan tentu tidak. Jadi ketika ada rame-rame penangkapan dan kebetulan salah satunya itu anggota MUI, dan orang kemudian rame-rame mengusulkan untuk pembubaran MUI, ya ini kan logika berpikir yang kacau. Barangkali buku filsafat intelijen segera diedarkan, Pak. Jadi saya juga tertarik untuk membaca itu, segera diedarkan sehingga orang akan tahu. Jadi sekali lagi saya ingin menggarisbawahi, apakah ini salah satu fungsi intelijen, kerja intelijen yang dilakukan oleh Densus 88 dalam bentuk preemptif agar aksi terorisme tidak jadi dilakukan pada masa-masa berikutnya, atau ini pengalihan isu dari dari persoalan besar yang sekarang lagi dialami oleh beberapa pejabat di lingkaran istana. Jujur saya tidak mengerti, sehingga wajar kalau kemudian saya bertanya, dan saya bertanya kepada Pak A.M. Hendro Priyono. Ini menarik kalau berkenan untuk menjawab.
Dan saya juga pesan 1 buku, Pak. Mau beli mau apa saya siap untuk dengan cara apapun, karena ini menarik ini. Minimal kita jadi tahu bahwa menjadi intelijen ternyata bisa juga menjadi seorang filosof, karena buktinya ada buku Filsafat Intelijen. Gitu saudaraku, kurang lebihnya mohon maaf. Moga-moga ya komentar terhadap satu peristiwa ini ada manfaatnya untuk kita pikirkan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.